Aksi bakar ban mewarnai demo di depan gedung DPRD Pati yang membahas pemakzulan Sudewo. Polisi mengerahkan lebih dari 3.000 personil untuk menjaga demo dan rapat paripurna DPR. Hadiri KTT APEC di Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Polisi menangkap selebritas Leonardo Arya alias Menadio Leonardo terkait penyalahgunaan narkoba. Menadio ditangkap bersama 2 orang lainnya. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Kita awali Kompas Petang. Informasi pertama dari Pati, saudara. Kawal sidang paripurna hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, warga Pati mendatangi di gedung DPRD. Masa menuntut sidang paripurna memutuskan untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Hal ini dipicu akibat beberapa kebijakan Sudewo, salah satunya menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250% dan berimbas pada aksi demo besar-besaran pada bulan Agustus lalu. Sementara itu, saudara, di dalam ruang rapat sedang berlangsung penyampaian laporan dari Panitia Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Setelah laporan selesai, akan ada tanggapan dari 7 fraksi DPRD termasuk Gerindra, PD Perjuangan, Demokrat, dan juga Golkar. Baru kemudian akan dilakukan pengambilan voting yang setuju dan juga tidak setuju Bupati Sudewo dimakzulkan. Hasil paripurna akan dikirim ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, saudara, pada Agustus lalu Bupati Pati Sudewo resmi menaikkan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan sebesar 250%, memicu amarah warga karena dinilai memberatkan. Bupati Pati sempat menantang warga. Namun akhirnya Bupati Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan PBB P2 tersebut. Meski sudah meminta maaf, warga tetap menuntut Sudewo mundur dari jabatannya dan DPRD Pati sepakat membentuk panitia khusus hak angket pemakzulan Sudewo. Kita pantau situasi terbaru dari rapat paripurna hak angket Bupati Pati Sudewo bersama jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin. Iwan, selamat petang. Bagaimana situasi paling baru dari rapat paripurna hak angket Bupati Pati Sudewo? Ya, selamat petang Cindy dan saudara. Hingga saat ini DPRD Kabupaten Pati masih menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati yang digelar mulai dibuka tadi sekitar pukul 14 WIB.
dari rapat paripurna ini kami memperoleh informasi bahwa yang hadir ada 49 anggota DPRD dari total 50 anggota DPRD. Jadi hanya satu anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna mendengarkan laporan pansus hari ini. Perlu diketahui Cindy, memang hingga saat ini berjalannya laporan masih terus berjalan karena memang setidaknya pada pansus yang sudah bekerja selama 60 hari kemarin itu ada 12 tuntutan yang didalami oleh pansus. Di antaranya memang yang paling menjadi sorotan publik itu adalah adanya rencana kenaikan PBBP hingga 250%. Meskipun kebijakan tersebut sudah dibatalkan, namun pansus tetap mendalami bagaimana kebijakan tersebut bisa keluar dari bupati atau bisa muncul dari bupati. Tadi sempat saya mengikuti rapat paripurna, disebutkan di situ bahwa untuk kebijakan menaikkan pajak PBB PP2 ini itu di bupati tidak melibatkan dari struktur unsur pimpinan atau dari kepala desa maupun dari camat. Jadi itu sepihak dari pansus melaporkan bahwa menaikkan itu kebijakannya sendiri. Seperti itu. Selain itu, Cindy, tadi juga saya mendengarkan bahwa laporan dari pansus ini menemukan bahwa untuk menentukan jabatan eselon atau direktur rumah sakit ini juga bupati dalam mengambil kebijakannya sepihak. Artinya tidak melibatkan unsur dari sekda maupun dari badan kepegawaian, seperti itu. Nah, ini masih ada beberapa hal yang saat ini masih dilaporkan oleh pansus dan nantinya akan kita ikuti bersama seperti apa hasil dari pansus angket ini yang nantinya akan ditanggapi oleh masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pati. Dari tanggapan fraksi inilah nanti kemudian keputusan di paripurna ini akan tetap memanjurkan Bupati Pati atau tidak. Seperti itu sini. Iwan, tapi bagaimana respons dari masyarakat Pati mengikuti melihat langsung rapat paripurna yang berjalan hari ini? Apa harapan mereka? Ya, seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, saat ini memang ribuan massa sedang berada di luar kantor DPRD. Mereka mengawal aksinya atau berlangsungnya rapat paripurna dengan harapan bahwa aspirasi mereka dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini menuntut agar pansus ini memutuskan untuk memansulkan Bupati Pati. Dan mereka menuntut setelah paripurna nanti Ketua DPRD bisa menyampaikan langsung di hadapan mereka terkait hasil dari rapat paripurna yang sedang digelar hingga sore hari ini. Jadi mereka menuntut Ketua DPRD untuk keluar dan menyampaikan hasil dari rapat paripurna yang sedang digelar saat ini. Sebelum Ketua DPRD keluar, mereka akan tetap bertahan di depan kantor DPRD. Dan perlu saya sampaikan bahwa kondisi di luar kantor DPRD ini memang penjagaan cukup ketat dari aparat kepolisian sudah mengantisipasi dengan memasang sejumlah kawat berduri agar massa tidak bisa merangsek menuju kantor DPRD. Meski demikian, massa tetap menggelar orasi di depan dan juga saya melihat ada pembakaran ban di sana untuk menyampaikan atau menuntut bahwa DPRD bisa transparan dan bisa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat terkait hasil dari rapat paripurna pada petang hari ini. Cindy. Iwan, tapi masyarakat yang di luar itu mereka asalnya dari mana? Dan apakah mereka semua itu satu suara meminta pemakzulan atau sebenarnya ada juga yang mendukung Bupati? Ya, dari pantauan kami, ini memang tidak hanya dari massa yang menuntut pemakzulan Bupati, namun juga ada sebagian massa yang mendukung Bupati-Bupati ini tetap menjadi Bupati. Namun kebanyakan ini yang saya lihat di belakang saya ini adalah massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang menuntut agar Bupati-Pati dimakzulkan seperti itu. Sementara untuk massa yang mendukung Bupati, saya berada di area sebelah pendopo Kabupaten Pati dan saya melihat bahwa kondisinya masih kondusif. Hanya saja yang ada orasi dan pembakaran ban ini dari massa yang menuntut agar Bupati Pati dimakzulkan seperti itu sendiri. Iwan, tegaskan lagi, artinya kalau sekarang sedang berlangsung di dalam ruang rapat itu sedang tahapan apa dan apakah keputusan itu akan bisa diselesaikan disampaikan pada hari ini juga? Ya,
saat ini di dalam gedung DPRD masih berlangsung rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan pansus hak angket pemakzulan bupati. Saat ini secara bergantian anggota pansus ini membacakan laporannya dan sampai saat ini masih melaporkan dari hasil pansus mereka. Jadi nanti setelah semua laporan disampaikan, ini Ketua DPRD akan meminta tanggapan kepada saksi-saksi yang ada di DPRD yang berjumlah 7 saksi ini untuk menanggapi bagaimana laporan dari pansus yang dibacakan hari ini. Ketua DPRD belum bisa memastikan apakah tanggapan itu akan disampaikan secara langsung sore hari ini atau nanti di rapat paripurna berikutnya. Mengingat sampai saat ini anggota pansus masih melaporkan hasil kinerjanya. Seperti itu, Cindy. Jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin, terima kasih atas laporan Anda. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi polisi menangkap selebritas Leonardo Arya alias Onadio Leonardo terkait penyalahgunaan narkoba. Onadio ditangkap bersama dengan 2 orang lainnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, 12 jenazah di TPU Jeruk Purut direlokasi setelah tembok pembatas makam ambruk. Ini Jeruk Purut, temboknya jebol. Ya, Jeruk Purut jebol temboknya. Masya Allah, subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rabb, sampai inilah momen pasca ambruknya tembok pembatas di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Tembok setinggi 2,5 meter roboh akibat tak kuat menahan debit air saat hujan deras melanda Jakarta. Campuran material tanah membuat tembok sepanjang 40 meter roboh hingga membuat 12 jenazah yang dimakamkan di area ini direlokasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jeruk Purut, temboknya jebol. Ya, Jeruk Purut jebol temboknya. Masya Allah, subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rabb, sampai kuburannya tuh ya. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb, Rasulullah, ya kan? Ya, jebol sampai. Setelah ambruknya tembok di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, petugas TPU melakukan pembersihan material tanah dan batu. 12 jenazah juga direlokasi ke tempat yang lebih aman. Pembersihan dan relokasi dilakukan menggunakan alat berat. Perbaikan tembok sepanjang 40 meter ditargetkan rampung dalam waktu 1 bulan. Isinya memang seperti ini, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau bisa selesai hari ini kita angkat puing-puing, hari ini juga kita angkat jenazah, rangka. Total memang ada berapa sih Pak? Total ada semua 12 makam, ya. Oke, itu sudah dipindahkan? Sudah sedang kita pindahkan, sebagian sudah pindah. Nah ini dipindahkannya ke area mana Pak? Ke area TPU Jeruk Purut juga. Sorotan selanjutnya, saudara, polisi menangkap selebritas Leonardo Arya alias Onadio Leonardo terkait penyalahgunaan narkoba. Onadio ditangkap bersama dengan 2 orang lainnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Arisyam membenarkan ketiganya ditangkap Polres Metro Jakarta Barat di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya, saudara, polisi sempat menggeledah satu lokasi lain di Sunter, Jakarta Utara pada 29 Oktober 2025. Dari proses penangkapan, polisi menyita 1 lembar papir atau 1 klip kecil berisi batang ganja serta 3 unit ponsel. Saudara LA alias OL benar telah diamankan oleh rekan-rekan kami dari
Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Bersangkutan ditangkap di Trivesta West Rempoa di Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dalam proses rangkaian penangkapan ini setidaknya diamankan total ada 3 orang. Onat dengan nama lengkap Onadio Leonardo dikenal sebagai musisi, aktor, host dengan gaya khas bertato dan brewok. Ia juga merupakan mantan vokalis Killing Me Inside. Karirnya semakin mencuat setelah menjadi salah satu host podcast bertajuk Login di saluran YouTube. Kita update kasus ini bersama jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Julian Fernando. Bene, bagaimana pengembangan kasus narkoba yang menjerat selebritis Onat ini dan sudah diketahuikah jaringan mana ia mendapatkan narkoba ini? Ya, selamat sore Yasir. Memang kalau dari pengembangan kasusnya sendiri sejauh ini, kalau dari informasi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Ari Syam Indradi menjelaskan kepada wartawan, kalau sejauh ini sudah ada 3 orang yang diamankan atau ditahan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, begitu ya, di mana 3 orang ini adalah termasuk di dalamnya adalah Onadio Leonardo atau Leonardo Arya, begitu. Nah, selain Onadio Leonardo memang juga tadi Ade Ari menyampaikan atau menjelaskan ada 2 orang lainnya. Yang pertama ini seorang perempuan berinisial B dan juga 1 orang lagi lainnya, namun untuk identitas masih belum diungkapkan oleh Ade Ari, begitu ya. Nah, perlu diketahui memang terkait dengan kronologi ditangkapnya Onadio Leonardo, maksud kami ini terjadi pada tanggal 29 Oktober yang lalu sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, di mana TKP pertama yang dilakukan penggeledahan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat adalah di area Sunter, Jakarta Utara. Kemudian Satres Narkoba melakukan pendalaman juga penggeledahan sehingga ditemukan atau ditemukan informasi, begitu ya, ditahan atau digeledah lanjutan di area Rempoa, begitu di Tangerang Selatan, Ciputat Timur, hingga akhirnya 3 orang ini ditahan oleh Satres Narkoba Polda Metro Jaya. Maksud kami Satres Narkoba Polda Metro Jakarta Barat. Nah, untuk terkait dengan alat bukti atau barang bukti yang diamankan, memang sejauh ini sudah ada beberapa barang bukti yang diamankan, ya ini terkait dengan adanya ganja, begitu, dan juga papir yang diamankan serta 3 unit handphone milik ketiga orang tersebut. Nah, untuk dari mana ketiga orang ini mendapatkan narkoba, begitu, hingga sampai saat ini kami masih mendalami atau menanyakan ini kepada pihak kepolisian. Begitu ya, Sir. Baik, kita nantikan seperti apa update penyelidikan dari kasus yang menjerat selebritas Onat Leonardo ini. Terima kasih Bene atas informasinya. Kita ke informasi lain. Banjir masih menggenangi ruas Jalan Kaligawe dengan ketinggian air antara 30 cm hingga 70 cm. Rekayasa lalu lintas pun diterapkan untuk memperlancar pergerakan kendaraan di kawasan itu. Ruas Jalan Pantura Kaligawe Semarang yang masih tergenang banjir terpantau mulai dari titik Kaligawe Sawah Besar hingga Simpang Terboyo. Kendaraan didominasi truk-truk bertonnase besar terpantau masih berjalan perlahan dan mengantre karena hanya menggunakan 1 lajur dari arah Semarang menuju Demak dan sebaliknya. Banjir juga membuat warga yang akan melalui Jalan Kaligawe Sawah Besar menuju Rumah Sakit Islam Sultan Agung terhambat. Sutrisno, warga asal Purwodadi, Jawa Tengah yang hendak mengantarkan istrinya menjalani kemoterapi, terpaksa menumpang truk yang melintas untuk menuju titik terdekat, lalu kembali berjalan kaki menerjang banjir untuk ke rumah sakit. Sutrisno mengatakan beruntung ada sejumlah pengemudi truk yang bersedia memberinya tumpangan.
ada tumpangan dari Bapak sopir yang baik hati untuk tumpangan menuju ke RSI, sehingga kita masih mau ada perjalanan lagi lewat nanti di naik tangga penyeberangan, lalu nanti kita berjalan di sebelah utara itu, nanti kita cari jalan kaki sambil basah-basah. Jalur rel yang terdampak banjir di Jalan Stasiun Semarang Tawang, Alas Tua sudah bisa dilalui. Meskipun perjalanan kereta ada keterlambatan akibat adanya pembatasan kecepatan. Namun tidak ada jadwal perjalanan yang dibatalkan maupun memutar. KAI masih memberlakukan pembatasan kecepatan di jalur hulu dengan kecepatan 40 km per jam dan di jalur hilir dengan kecepatan 20 km per jam. KAI terus berupaya melakukan normalisasi jalur di lokasi terdampak agar dapat dilalui dengan kecepatan normal sehingga tidak ada keterlambatan perjalanan. Dan puluhan petugas prasarana dari KAI Daup 4 Semarang melakukan pemadatan termasuk juga peninggian di lokasi tersebut, dan diharapkan nanti sore kecepatan kereta api bisa kita tingkatkan menjadi 60 km per jam sehingga tidak ada kelambatan perjalanan kereta api yang signifikan. Sorotan selanjutnya, saudara, warga Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan masih menghadapi banjir akibat jebolnya tanggul Baswedan. Air dari kali mengalir ke permukiman warga yang lokasinya bersebelahan dengan tanggul Baswedan. Lebih lengkap kita simak laporan dari jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Ricky Sultana. Berikut ini. Tidak hanya menggenang, tapi air juga mengalir begitu deras di RT 3 RW 6 Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan. Ini memang air masih menggenang sejak sore malam hari kemarin imbas dari cuaca curah hujan yang tinggi, hujan deras yang kemudian mengakibatkan juga tanggul di dekat Kelurahan Jati Padang ini, tanggul Baswedan ini jebol. Sehingga air masih terus mengenang hingga siang sore hari ini. Kalau Anda bisa melihat bagaimana air yang mengalir begitu deras begitu ya dari arah di mana letak lokasi tanggul Baswedan itu berada, yang di mana situasinya agak ambruk begitu ya, yang menyebabkan air jadi meluap dan berimbas ke warga yang tinggal di RT 3 RW 6 Kelurahan Jati Padang ini. Lebih lengkapnya mungkin seperti apa air mulai meninggi di kawasan RT 3 RW 6 ini, kami akan berbincang dengan salah satu warga. Boleh mendekat, Pak? Ya, dengan Pak siapa namanya? Bapak Tata Permana. Sekitar Bapak sih lagi jualan ya, kurang tahu ya. Cuman pas ke sini, pas pulang jualan tuh air udah tinggi. Ya, malah sekitar jam 4:30 dah. 4:30 sore ya. Setinggi apa itu Pak 4:30? Ya mungkin di rumah 1 meter mah ada. 1 meter. Iya, sekarang udah ada surut. Kalau semalam sih emang tinggi banget. Ini kan jebol. Mungkin berapa meter lah itu dari Musola Sabili ke sebelah sana jebol. Jadi nggak bisa nahan air di tanggul itu. Jadi meluap gitu, jebol. Tuh. Harapannya mungkin Pak biar tanggulnya mau diperbaiki. Ya diperbaiki lah. Ini mungkin masalahnya yang ini kan gede nih kali ini di plan yang kecil, ke Kampung 5 kecil. Jadi cuma segini doang nih, kecil air kayak di depannya. Di sini gede, sana kecil, jadi air ngeluap, nggak kuat nahan. Oke, baik, terima kasih Pak Tata. Sebelumnya mohon maaf atas musibah yang terjadi. Semoga air bisa cepat surut dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Banjir yang terjadi ini biasanya tidak separah itu, meskipun sering terjadi curah hujan yang tinggi atau hujan deras begitu ya. Biasanya banjirnya tidak parah, tapi memang dikarenakan tanggul yang jebol, tanggul Baswedan ini jebol, dan kali penghubung air ini juga meluap. Jadi cukup parah dampaknya hingga siang sore hari ini masih terus menggenang, belum bisa surut begitu ya. Tentu dari BPBD Jakarta kami lihat masih terus bersiaga, berjaga-jaga mengantisipasi apabila nanti malam hari terjadi hujan deras lagi di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan ini. Zefanya Situmeang, Ricky Sultana, Kompas TV, Jakarta.
Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi pemimpin grup K-pop BTS RM menjadi pembicara di KTT CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Korea Selatan. Hadiri KTT APEC di Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto tegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Selepas jeda, Kompas Petang kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Pemimpin grup K-pop BTS Kim Namjoon atau RM menjadi pembicara di KTT CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Korea Selatan. RM BTS menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk berinvestasi pada seniman dan para kreator, Saudara. Ia menyoroti perjalanan BTS yang awalnya dipandang sebagai pihak luar budaya hingga menjadi fenomena global. RM juga mengapresiasi basis penggemar internasional ARMY yang membantu BTS melewati hambatan besar di pasar barat. Menurutnya, kesuksesan K-pop datang dari sikap menghargai keberagaman dan merangkul budaya dunia. K-pop is not just a genre of music. It is a 360-degree total package of music, dance, performance, visual style, storytelling, music video, and even social media. K-pop's success didn't happen because one single culture was better. K-pop's success came from respecting diversity and embracing world cultures, but still holding on to Korea's unique identity. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik 2025. Presiden Prabowo disambut secara langsung Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dalam suasana akrab dan saling menghormati. Kedua pemimpin kemudian mengabadikan momen pertemuan sebagai simbol persahabatan dan kemitraan erat antara Indonesia dan Republik Korea. Pada rangkaian KTT APEC, Presiden Prabowo bersama para pemimpin anggota APEC lainnya mengikuti sesi pertama APEC Economy Leaders Meeting. Di KTT APEC ini juga terekam momen kebersamaan antara PM Jepang Sanae Takaichi dengan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya tampak akrab berbincang sambil sesekali melihat gawai milik Prabowo. Kehadiran Presiden Prabowo ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, melalui KTT APEC di Korsel, Indonesia akan membahas digitalisasi inklusif dan UMKM sebagai penggerak ekonomi. Selain itu, ketahanan pangan dan energi yang kini sedang digerakkan di Indonesia juga akan dibawa dalam pembahasan di konferensi maupun pertemuan bilateral. Indonesia juga terus menegosiasikan penerapan tarif dagang bagi Indonesia usai pertemuan Presiden Trump dan Presiden RRT Xi Jinping. Indonesia juga akan mendorong terkait dengan ketahanan pangan dan energi dan juga terkait dengan ekonomi daripada ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan. Tadi saya ketemu dengan Menteri Industri, Trade dan Energi yang disebut Trump sebagai salah satu negosiasi yang keras. Dan dari Korea itu sendiri sudah menyepakati 15% dan kita sudah harus ke sana. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi asap mengepul usai serangan Israel di jalur Gaza, Palestina pada Rabu waktu setempat.
Menurut petugas rumah sakit setempat, sedikitnya 60 orang tewas, termasuk anak-anak. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengapresiasi peran Indonesia dalam upaya perdamaian di Gaza. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dan Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Syamsuddin bertemu di sela pertemuan tingkat Menteri Pertahanan ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan itu, Menhan Amerika Serikat memuji peran Indonesia dalam mendukung perdamaian di Gaza, Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Saudara, Pete Hegseth mengapresiasi upaya Indonesia untuk membantu menjaga gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Sementara itu, Menhan Syafri mengatakan akan meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Dalam event ini, Saudara, Menteri Pertahanan ASEAN akan mengadakan pembicaraan pada hari Sabtu dengan mitra dialog termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, Australia, Korea Selatan, dan juga Rusia. Well, Minister Syafri, it's a pleasure. It's great to see you. Great to spend time with you as you represent your great country and a long friendship between the United States and Indonesia. It's an honor to build on that successful security relationship, a long-standing one. And a couple of items. I want to thank you for your leadership on the International Stability and Security Force in Gaza, which you have leaned forward on, and we're in partnership with you on, and your commitment to advancing President Trump's vision for lasting peace following the historic peace deal that he brokered this month is exceptional. Thank you. And on a lot of fronts, our militaries work closely together to tackle security issues such as things like maritime security. We will increase our defense cooperation with US, and we will increase also with from people to people contact until the government to government contact. Thank you very much, Secretary Hegseth. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Sementara itu, Saudara, di Gaza, Palestina, asap mengepul usai serangan Israel di jalur Gaza, Palestina pada Rabu waktu setempat. Menurut petugas rumah sakit setempat, sedikitnya ada 60 orang tewas termasuk anak-anak. Serangan terjadi usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk melakukan serangan dahsyat di Gaza setelah mengklaim bahwa Hamas telah melanggar gencatan senjata. Militer Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa gencatan senjata kembali berlaku di Gaza setelah melancarkan serangan udara besar-besaran pada Rabu malam di wilayah Palestina yang menewaskan 104 orang, termasuk 46 anak-anak. Menurut pejabat kesehatan setempat, Saudara, serangan tersebut menjadi yang paling mematikan pasca gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober lalu, Saudara. Petugas rumah sakit Al-Auda di Gaza Tengah mengatakan mereka menerima 30 jenazah termasuk 14 anak-anak. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengungkapkan menolak menempatkan negara-negara pro-Palestina untuk memasuki Gaza. Ia bilang negara yang berniat mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza harus negara yang netral dan tidak terlalu memihak. Ia mencontohkan Turki di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan yang mengambil pendekatan permusuhan terhadap Israel, dan ia menegaskan Israel tidak akan menyetujuinya. I would say that countries that once are ready to send armed forces should be at least fair to Israel. Turkey led by Erdogan led hostile approach against Israel, included not only hostile statements
but also diplomatic and economic measures against Israel. So it is not reasonable for us to let their armed forces enter to Gaza Strip. Saudara, sebanyak 96 ton bantuan pangan dari Indonesia telah dikirimkan menuju Gaza, Palestina. Bantuan ini dikirimkan melalui King Border Hussein Bridge. Dan berikut ini liputan dari Ade Yudian dari Amman, Yordania yang sudah kami rekam sebelumnya. Saudara, bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang ada di Gaza maupun di Jordania ini telah didistribusikan yang dikoordinasi oleh Dompet Du'afa, dan ada beberapa titik pembagian bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan ini didistribusikan di kawasan Karame dan kawasan Suknah di kawasan bagian utara dan selatan dari Jordania ini. Dan yang terbaru ada 5 truk bantuan sebesar 96 ton bantuan pangan yang telah dikirimkan menuju Gaza melalui perbatasan di King Border Hussein. Dan proses pengiriman ini akan sangat tergantung dengan dimulainya pengiriman oleh otoritas militer dari Jordania dari titik gudang yang akan diberangkatkan. Nantinya pemberangkatan ini akan diberangkatkan langsung dari gudang penyiapan barang bahan pangan yang disiapkan untuk warga Palestina ini di Gaza, akan menuju ke perbatasan border King Hussein dan langsung menuju ke kawasan di Gaza, Palestina. Dan jika melihat dari kondisi pasca serangan Israel ke Gaza ini, banyaknya reruntuhan dan akses yang rusak akibat serangan-serangan tersebut, maka kebutuhan waktu untuk sampai ke distribusi bantuan di pusat-pusat distribusi yang ada di Gaza ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan kalau dibandingkan dengan jika tidak ada kerusakan atau dalam kondisi normal, jarak tempuh sebenarnya dari titik pengiriman menuju ke beberapa pusat distribusi di Gaza itu hanya membutuhkan 2-3 jam. Namun dalam proses pengiriman menuju jalur Gaza ini dibutuhkan waktu yang lebih lama karena pemeriksaan sangat ketat, dan tentunya ada sejumlah akses yang terhambat oleh dampak dari kehancuran fasilitas umum menuju ke sejumlah titik distribusi yang ada di Gaza. Saat ini dari 145 pusat distribusi yang biasanya aktif di Gaza, baru ada sekitar 26 titik yang berfungsi di Gaza, Palestina. Dan saat ini warga Gaza dan sekitarnya di Palestina tentu sangat membutuhkan bantuan pangan, terlebih saat ini sudah jelang memasuki musim dingin di Gaza. Saudara, berdasarkan informasi yang kami himpun dari sejumlah relawan yang ada di Jordania ini menyatakan bahwa saat ini ada 60 hingga 100 truk bantuan pangan yang masuk ke jalur Gaza lewat perbatasan Jordania dalam sehari. Dan tentunya ini semua bantuan yang masuk ke jalur Gaza melalui King Border Hussein akan dikoordinasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ade Yudian, Kompas TV, Amman, Jordania. Saudara, serangan Israel di jalur Gaza masih berlanjut setelah adanya klaim Hamas langgar gencatan senjata. Masa depan perdamaian di kawasan ini pun terancam. Tak hanya itu, saudara, upaya menempatkan pasukan perdamaian di Gaza pun terganjal dengan sikap Israel yang meminta pasukan perdamaian bukan dari negara pendukung Palestina. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Lebih lengkap soal ini, saudara, kita bahas bersama dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Polisis, Mbak Dina Prapto Raharja yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Dina. Selamat petang, Mas Yasir. Ini nampaknya kita juga akhirnya turut bersedih ya. Harusnya gencatan senjata ini bisa berbuah perdamaian yang abadi di Palestina, namun nyatanya tidak seperti itu. Kalau menurut Anda, seperti apa Anda melihat komitmen dari Israel dan juga Hamas dalam menjaga gencatan senjata ini? Komitmen Israel minus. Dan kalau boleh dikatakan Presiden Donald Trump tidak melakukan due diligence yang tepat ya, tidak melakukan uji tuntas atas rencana beliau menjalankan peace plan. Dan bahkan kalau mau lebih jauh, kita tidak perlu terlalu gembira berarti ya kalau sekarang dipuji-puji terlibat dalam proses perdamaian di Palestina. Justru kalau dipikir-pikir, Presiden Prabowo bisa jadi sedang dibohongi ya oleh Presiden Donald Trump. Kenapa saya bilang begitu? Karena proses perdamaian ini kita percayai ya, waktu berangkat ke Timur Tengah merupakan satu proses yang memang sudah dihitung betul oleh Amerika Serikat sebagai pemasok utama senjata untuk Israel. Dan kalau dilihat angkanya, pasokan senjata untuk Israel itu betul-betul jauh lebih besar, banyak sekali jumlahnya dari Amerika Serikat.
Nomor 2 itu baru kemudian diikuti oleh Jerman, tapi jarak atau selisihnya itu besar sekali antara yang disumbang oleh Amerika dengan yang disumbang oleh Jerman. Jadi itu hal utama ya. Kalau kita bicara soal negara-negara lain yang dimintai bantuan untuk mendukung proses perdamaian, sebenarnya pangkal perdamaian itu sendiri harus berasal dari siapa yang memasok senjata dan Israel sendiri sebagai pihak yang selama ini punya ambisi sangat besar untuk mengambil alih Gaza sampai-sampai dia tega menghabisi orang-orang yang ada di Gaza. Oke, jadi menurut Anda Amerika Serikat sebenarnya juga tidak komit begitu ya dengan apa yang disampaikan, apalagi sudah ada perjanjian damai yang ditandatangani bersama saat itu. Jadi selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia yang memang sudah menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina? Kita tahu itu semua sudah terpampang nyata pada saat sidang umum PBB sebelumnya. Waktu itu kan memang ada satu harapan bahwa karena buntu selalu proses di Dewan Keamanan PBB, maka inisiatif dari salah satu negara besar yang menjadi pemasok senjata untuk Israel itu bisa kita dukung dulu, minimal untuk menyetop genosida yang berlangsung di Gaza. Itu kan harapannya. Jadi faktanya ternyata informasi yang mungkin sampai ke telinga Trump itu tidak sepenuhnya utuh. Itu bisa jadi. Yang kedua juga bahwa memang dari Donald Trump sendiri sebenarnya tahu ada lubang-lubang di dalam peace plan dia, dalam rencana perdamaian dia, tapi beliau abai gitu kan. Misalnya saja belakangan ini kita baru dengar bahwa yang disebut-sebut sebagai pasukan perdamaian itu situasinya tidak memungkinkan untuk kita membayangkan pasukan perdamaian seperti yang biasa kita tahu. Karena situasi di Gaza itu sudah sangat kompleks. Misalnya saja dari pihak Israel ternyata mereka juga punya milisi-milisi yang terdiri dari orang-orang sipil ya, sipilnya Israel yang kemudian melakukan kejahatan juga seperti mencuri bantuan-bantuan kemanusiaan dari pihak-pihak yang mau membantu orang-orang Palestina. Dan karena itulah kemudian Hamas juga harus berjuang juga melawan orang-orang itu. Jadi artinya yang kita hadapi kalau kita turun di lapangan pasukan perdamaian dari negara manapun itu situasinya akan sangat kompleks. Raja Yordan misalnya sampai bilang mereka kemudian mempertimbangkan ulang untuk mengirimkan pasukan perdamaian karena mereka merasakan tidak siap kalau harus menembak orang Palestina. Dan kita tahu Israel selalu berteriak yang disebut dengan orang Hamas itu bisa laki, bisa perempuan. Jadi mereka bisa tetap diklaim sebagai orang Hamas. Bisa dibayangkan ya, untuk negara sekitar di sana, mereka udah bisa merasakan sensitivitasnya. Orang Yordan itu rata-rata keturunan Palestina, termasuk Ratu Rania kan, itu keturunan Palestina. Terlebih Mbak Dina, kalau kita lihat Israel sendiri kan menolak pasukan perdamaian dari negara yang pro-Palestina. Itu berarti peran Indonesia yang secara lantang saat itu Presiden Prabowo menyatakan akan mengirim pasukan perdamaian di Gaza ini bisa batal begitu ya? Anda melihat seperti apa nih genjatan senjata yang setengah hati yang dilakukan ini? Fatal. Dan tidak boleh ya sebenarnya dari pihak Israel menjadi penentu siapa yang boleh berada di wilayah sana. Karena ini jelas-jelas ada dua kelompok yang bertikai yang korbannya udah jelas-jelas sangat banyak dan Israel sudah melanggar perjanjian-perjanjian internasional dan dianggap melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia ya, genosida dan war crimes, kejahatan perang. Jadi sampai kapan kita mau coba terus memfasilitasi Israel? Justru kalau Presiden Prabowo turun ke sana, kita dijadikan alat oleh Israel. Nah ini yang harus dicermati betul-betul, jangan sampai hal ini terjadi karena ini juga akan melukai konstitusi kita dan kepercayaan rakyat Indonesia. Oke, jadi menurut Anda langkah politik ataupun langkah upaya perdamaian yang diambil oleh Presiden Prabowo harus berhati-hati ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Apalagi kalau kita lihat Indonesia sangat lantang sekali menyuarakan perdamaian di Palestina dengan mengacu pada kondisi di Palestina saat ini. Ada dua proses paralel yang mestinya dijalankan kalau saya lihat ya. Pertama di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Umum PBB itu juga punya mandat. 150 negara sudah sepakat untuk memberi status
independence ya, kedaulatan kepada Palestina. Itu harus di follow up. Dan diskusi yang kita bicarakan seperti ini pasti juga bisa diangkat di sana. Itu satu. Proses yang kedua adalah dengan negara-negara Arab yang sudah duduk membantu menjamin waktu itu. Tapi jelas kali ini masih belum diajak bicara juga oleh pihak Amerika Serikat, bahkan Israel yang mengeluarkan berbagai statement tentang negatifnya sisi negara-negara ini. Jadi harus ada pertemuan lagi dengan Turki, dengan Qatar, Emirat Arab dan lain-lain itu, Mesir, Yordan, supaya kita juga ada follow up. Jadi memang ini salah satu konsekuensi dari kita sudah disebut punya komitmen di sana, berarti tim diplomat kita juga harus disiapkan. Oke, menyiapkan tim diplomat kita, karena kalau kita lihat Presiden Prabowo sendiri juga waktu itu hadir dalam menandatangani perjanjian damai di Gaza saat itu, dan negara-negara timur juga ikut hadir di sana. Jadi yang bisa dilakukan oleh Indonesia saat ini kalau secara kasat mata begitu, melobi negara-negara di Timur Tengah untuk ayo dong kita desak Amerika Serikat untuk bisa menghentikan serangan di Israel, atau menurut Anda seperti apa? Kita waktu itu ya, saya berpikir mungkin ada dua dimensi dalam hubungan negara-negara ini dengan Amerika Serikat. Satu, karena Amerika Serikat melalui Donald Trump itu kelihatan sangat gigih untuk menunjukkan bahwa mereka mencapai deal gitu ya. Dan deal ekonomi serta deal politik itu dijadikan satu gitu kan. Ini negara-negara yang berusaha untuk mendapatkan keringanan untuk tarif ekonominya. Mereka juga berada di ruang itu dengan janji bahwa kedepannya pola hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat akan berubah. Faktanya, kenyataannya, Amerika Serikat tidak bisa mengatur dunia dengan cara seperti itu. Itu sudah harus bangun kita semua, terbuka mata kita bahwa cara-cara Donald Trump itu tetap saja unilateral. Artinya harus kembali lagi ke meja perundingan, duduk bersama, kemudian dilihat hal-hal yang memang menjadi hal-hal teknis yang nggak bisa diabaikan gitu. Misalnya Turki ya, Turki itu punya banyak data tentang Hamas di lapangan, termasuk juga IDF ya, kekuatan dari kelompok-kelompok faksi-faksi di dalam IDF itu dia juga tahu. Jadi pihak-pihak lain seperti Mesir, Yordan itu juga punya informasi lain ya soal situasi di lapangan, medannya seperti apa, sehingga kalaupun mau diturunkan pihak internasional di sana, masuknya dari mana, kemudian pasokan logistiknya seperti apa, kalau sampai ada pelanggaran seperti apa, hal seperti ini harus dilakukan uji tuntas. Jadi nggak boleh di skip lagi, nggak boleh dilewati lagi seperti yang dilakukan oleh Donald Trump. Baik, kita nantikannya seperti apa. Harapan kita bersama nih, posisi di sana tuh bisa kembali damai dan gencatan senjata bisa berlangsung dan berbuah perdamaian di sana ya. Ini harapan kita bersama Mbak Dina ya. Terima kasih Mbak Dina Praptoraja telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan hadir dengan informasi soal Polda Metro Jaya mengaku akan melakukan gelar perkara terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang diadukan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu. Perbincangannya saudara akan hadir usai jeda bersama Cindy Permadi. Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Polda Metro Jaya mengaku akan segera melakukan gelar perkara kasus pencemaran nama baik yang diadukan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu. Sejauh ini penyidik telah memeriksa 117 saksi dan 19 ahli. Terkait pemeriksaan terlapor Egy Sujana, menurut polisi, yang bersangkutan masih absen dalam panggilan kedua karena alasan sakit keras. Selain itu, gelar perkara antara penyidik Subdit Tamnel dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI akan dilakukan dalam waktu dekat. Polisi memastikan pengusutan kasus yang menjerat Roy Suryo CS itu tidak mengalami kendala dan menjamin penyidikan berlangsung hati-hati. Terima kasih rekan-rekan. Hati-hati di jalan. Ada satu terlapor inisial ES itu belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena sudah dikirimkan panggilan 2 kali, telah diterima oleh keluarga dan pengacara terlapor, namun tidak hadir
dengan alasan sedang sakit keras. Dalam rencana tidak lanjut yang disampaikan penyidik kepada kami, maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan expose atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamnek dengan rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI, ya. Tantangan untuk Jokowi datang ke CLS, tunjukkan ijazahmu, jangan tunjukkannya beraninya pada termul, relawan. Penyidik dari Direktorat Reskrimum masih terus bekerja mengumpulkan fakta-fakta. Sejak kasus dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo dinaikkan ke tahap penyidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya, hingga kini polisi mengaku masih mengumpulkan fakta-fakta. Sehingga belum ada satupun dari pihak terlapor, Roy Suryo CS, yang berubah status menjadi tersangka. Masih berlangsung ya, karena proses penyidikan itu mengumpulkan fakta-fakta. Penyidik dari Direktorat Reskrimum masih terus bekerja melakukan tahapan penyidikan, mengumpulkan fakta-fakta. Dalam proses penyidikan itu ada SOP-nya. SOP-nya itu dilakukan secara prosedural dan profesional. Tak hanya di Jakarta, kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman, proses mediasinya lagi-lagi berakhir deadlock. Hal ini karena pihak tergugat yakni Jokowi bersikukuh menolak memperlihatkan ijazahnya di hadapan penggugat. Sementara pihak penggugat menilai Jokowi tidak menghormati pengadilan karena lebih memilih memperlihatkan ijazahnya kepada para relawannya. Untuk tergugat satu, dalam hal ini Pak Jokowi, supaya memperlihatkan ya ijazah aslinya. Namun demikian kami tolak secara tegas dengan alasan bahwa penggugat tidak memiliki otoritas sebagai aparat penegak hukum, sehingga tidak ada kewajiban bagi Pak Jokowi untuk memperlihatkan. Kemarin itu beliau bertemu dengan Budi Ari, Freddy Damanik dari Projo, itu kemudian ditunjukkan. Nah, mereka bukan penegak hukum, mereka juga masyarakat. Lah, kami ini juga masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah beliau tidak mau menunjukkan ijazahnya. Sebelumnya, Waketum Projo Freddy Damanik menceritakan soal pertemuan Projo dengan Jokowi pada 24 Oktober lalu. Ia mengatakan Jokowi sempat menunjukkan ijazahnya pada saat pertemuan. Kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Kasus ijazah Jokowi masih bergulir hingga melebar kemana-mana. Namun Jokowi sendiri masih teguh dengan sikapnya yang tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada para penuding dan penggugatnya. Tim Liputan Kompas TV. Laporan pencemaran nama baik Jokowi di Polda Metro Jaya sampai sekarang belum ada penetapan tersangka sejak kasus naik ke tingkat penyidikan. Meski begitu, dalam waktu dekat gelar perkara kasus akan dilaksanakan. Akankah penetapan tersangka juga diumumkan dalam waktu dekat? Kita bahas bersama terlapor dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo. Lalu ada relawan Jokowi dari Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, dan ahli hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang Mbak Cindy, selamat petang juga Prof. Hipnu, selamat petang juga Saya ke Bung Semar dulu ya. Bung Semar, kan kata polisi bentar lagi mau ada gelar perkara. Anda yakin nggak di gelar perkara itu sekalian akan ada penetapan tersangka? Iya, beberapa waktu lalu kan saya juga sudah sampaikan bahwa memang tidak perlu didesak-desak. Ini proses sudah pada titik ujungnya. Bahwa masuk pada proses penyidikan, lalu tadi kita sudah mendengar aparat kepolisian menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara, dan saya sangat meyakini dalam proses gelar perkara itu juga akan ditindaklanjuti dengan pengumuman siapa tersangkanya, penyampaian siapa tersangka, siapa yang masuk pada
tindak pidana yang memang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan tentu jika pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka, sudah barang tentu bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah ada. Makanya saya sangat meyakini, jadi kalaupun dipaksa-paksa nggak perlu juga. Kalau misalnya teman-teman ada yang memaksa-maksa, karena memang ini sudah pada ujungnya. Makanya saya sempat sampaikan ke Roy Suryo, bersiap aja secara mental, bersiap aja secara batinnya, supaya misal menghadapi proses hukum itu juga nanti tidak juga akhirnya, iya memang harus kayak gitu. Jadi jangan juga nanti akhirnya pas sudah ditetapkan tersangka pakai kursi roda lagi sama penyangga leher, kan jadi pusing juga kita. Nah ini kita tanya ke Bung Roy langsung ya. Bung Roy, khawatir nggak kalau dari Rampai Nusantara yakin loh ada penetapan tersangka, nanti Anda khawatir nggak? Sama sekali tidak, ya. Justru mereka-mereka ini yang stres, ya. Karena apa? Sudah sejak 3 bulan yang lalu bikin janji-janji palsu, bikin hoax di berbagai podcast. Besok minggu depan, dalam waktu dekat. Kemudian mereka bikin podcast hoax semua itu podcastnya. Udah ditetapkan tersangka, udah stres gini. Tuh teman-teman yang mengaku ceboker Nusantara itu, teman-temannya Mas Semar ini, itu udah bikin hoax tuh harusnya ditangkepin semua itu. Bikin hoax-in aja, terus dengan gambar-gambar saya, Bang Resmond, Dr. Tifa udah dikasih orange, sudah dikasih besi, bohong semua itu. Kalau memang mau tetapkan dari dulu silakan tetapkan Polda. Ayo, gitu loh. Polda ini kan pasti ada sesuatu yang mereka sangat tidak yakin. Ya karena memang tidak yakin, ijazahnya nggak ada. Ijazahnya kan bohong saja itu. Berarti Bung Roy Suryo ngerasa sebenarnya penyidikannya ini berlangsungnya lama. Ya makanya lama tuh kan pasti ada sesuatu. Polda atau polisi itu dia yakin ijazah itu pernah ada. Ya, karena begitu dilihat, diteliti betul palsu ijazahnya. Terus kemarin katanya ijazah Polda. Terus katanya juga ketika di Solo diperlihatkan kepada relawan yang tidak ada standingnya juga. Ini ijazah yang benar di mana? Disita atau di tangan Jokowi atau nggak pernah ada? Jadi ijazahnya nggak pernah ada. Kalau ijazahnya nggak pernah ada dan Jokowi terbukti bohong, ya sudah, Polda nggak mungkin berani maju. Nggak akan P21, pasti akan P19, bolak-balik. Kayak skripsinya Jokowi saja dengan Pak Kasmujo itu. Bolak-balik. Itu pun penipu juga karena Pak Kasmujo juga nggak ngakuin. Itu Mbak Cindy. Ini kita nanya kan aparat kepolisian kan udah dikasih tahu juga, sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus hak Pak Jokowi juga kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya. Jadi nggak bisa juga nggak ada semuanya, bohong semua tuh. Jokowi itu kan mulai stres kan? Itu. Gak ada itu menyerang. Ini kita tanya ke Prof. Hipnu dulu aja ya sebentar. Iya. Oke, Bung Roy, kita tanya dulu ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini kan udah dari Juli, sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana, udah naik ke sidik, tapi ya terkesannya kok mandek nih jalan di tempat. Ini macetnya di mana kalau dari kacamata hukum? Ya, saya kira ini polisi hati-hati sekali. Saya melihatnya seperti itu, hati-hati karena ini menyangkut suatu perkara yang menyangkut publik nasional, yang menyangkut mantan pejabat negara. Nah itulah, kehati-hatinya di sini adalah melihat sejauh mana bukti-bukti yang disampaikan. Memang betul, jadi kalau toh disampaikan tersangka misalkan, penyidikan itu kan tindakan, serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan tersangka dari bukti yang ada. Ini suatu yang cukup berat bagi polisi. Apakah bukti yang disampaikan itu cukup melakukan? Nah gitu. Tapi namanya hukum, Mbak. Hukum itu konsepnya ada lex dura setamen scripta. Hukum itu kejam. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saya kira ketimbang umbang-ambing terus segera tadi Mas Roy segera naik. Karena dari naik ini nanti akan juga diperdebatkan tentang keaslian mau tidak mau. Tentang dugaan fitnah tapi juga keaslian suatu ijazah. Ini tidak bisa dipisahkan atas dugaan dan ijazah. Nah, disinilah saya kira nanti penyidik itu akan memproyeksikan, memformulasikan apakah ini bisa terus sampai pada tingkat kejaksaan. Karena suatu bukti itu harus akurat sekali. Gitu Pak. Oleh karena itu dengan demikian, tadi Pak Sam betul, hati-hati ini, hati-hati. Karena menyangkut dan sampai detik ini bukti-bukti walaupun polisi punya domain untuk membuktikan secara tingkat penyidikan, bukti-bukti secara forensik di luar juga perlu diperhatikan. Karena namanya suatu pembuktian tidak hanya persidangan, di luar pun seandainya bukti-bukti itu mempunyai rasionalitas, mempunyai suatu nilai, itu bisa dipertimbangkan nanti di dalam suatu pembuktian, di dalam suatu persidangan. Nah, ini menjadi secara objektif begitu. Nah tapi kalau Bung Semar kan ini perlu ada kepastian hukum setelah kasus ini berlangsung cukup lama, tidak hanya untuk
pelapor tapi juga untuk terlapor. Desakan Anda untuk polisi apa? Tapi ditahan dulu, kita akan sambung lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saya mau lanjutin lagi pertanyaan tadi ke Bung Semar. Bung Semar, kepastian hukum seperti apa yang diinginkan oleh kubu dari Pak Jokowi agar tadi kepastian hukum itu tidak hanya untuk pelapor tapi juga sama-sama untuk pelapor? Aduh, saya ada masalah di audio nih kayaknya. Sebentar ya. Oke. Bung Semar udah dengar suara Cindy sekarang? Oke, kalau gitu kita ke Bung Roy dulu deh. Bung Roy, kalau dari Anda kan ini kepastian hukum ini jadi sesuatu yang krusial. Anda merasa desakan Anda untuk polisi untuk segera dapat kepastian hukum juga gimana? Segera saja kalau memang Polda Metro itu firm, Polda Metro itu yakin, tetapkan kepastian hukum. Kasihan tuh para pelapor yang udah mulai kelojotan, bikin hoax di mana-mana. Sabar, Mas Roy, sabar Mas. Terakhir itu bikin ini penetapan, bikin cerita-cerita halu. Dikit lagi, Mas. Ada saya udah pakai rompi oranye, ada saya udah digambarkan di dalam penjara, ada saya digambarkan pakai rompi merah lagi, salah lagi rompinya, ya. Dan kemudian tuh bikin aja, daripada bikin dosa tetapin aja. Kalau emang nggak yakin Polda, ya udah SP3 aja selesai, ya kan, daripada bikin sesuatu yang tidak pasti. Roy Suryo ngarep SP3, aduh kasihan. Palsu. 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, bohong, nggak pernah ada. Sebentar lagi anaknya juga akan terbukti palsu, langsung kita laporkan dari Sydney, Australia nanti. Nah, ya, itu, Jadi artinya udah jelas ini palsu semua. Oke. Kami sudah tangkap. Kalau gitu, Bung Semar gimana nanggepinnya? Tadi Anda sempat singgung-singgung itu gimana? Iya, maksud saya begini ya, ini kan sudah sangat clearance ya soal proses hukumnya. Sekarang sudah masuk penyidikan. Saya setuju sama Pak Hipnu tadi bahwa memang butuh kehati-hatian. Ratusan orang juga dijadikan saksi oleh pihak kepolisian. Dan tadi udah disampaikan juga bahwa akan dalam akan gelar perkara. Jadi kalau Roy Suryo berharap SP3, ya saya ngelihat bahwa itu menandakan makin panik gitu Roy Suryonya kan gitu ya. Karena sesungguhnya saya sejak awal meyakini bahwa ini sudah ditemukan bukti-bukti dan fakta hukum yang cukup akurat ya dan cukup valid sehingga polisi sudah masuk proses penyidikan. Jika itu tidak ditemukan pasti tidak masuk proses penyidikan, tinggal lagi gelar perkara. Persoalan apa yang disampaikan Roy Suryo kan itu kegelisahan Roy Suryo saja karena memang ini sudah dia bayangkan betul jika ini sudah diumumkan sebagai tersangka bukan main-main ini, dia harus melewati juga proses hukum yang dilakukan dengan sanksi hukum yang nanti juga dijatuhkan. Nah, bahwa banyak orang bicara misalnya begini, kok kenapa Pak Jokowi menyampaikannya bukan di peradilan? Peradilan kan belum, tapi kalau pihak kepolisian minta sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapapun, itu haknya Pak Jokowi. Jangan diprotes juga kalau dia nggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan, itu haknya Pak Jokowi. Dia mau memberitahu ke siapapun ijazahnya karena itu memang milik dia kan gitu. Jangan juga akhirnya seolah-olah ingin membangun narasi-narasi yang sesat gitu. Oke, tapi soal ijazah ini juga sebentar. Sebentar, tapi saya mau ke Prof. Hipnu juga, Prof. Hipnu. Tapi soal ijazah ini kan ya Pak Jokowi masih belum mau menunjukkan itu ke Bung Roy Suryo CS. Kemudian juga ketika di PN juga tidak mau menunjukkan itu. Nah, ketika tidak mau menunjukkan itu kan akhirnya juga berakhir deadlock akhirnya sering misalnya di PN Solo juga. Kalau kayak gini Anda melihatnya ini memang murni hukum, memang hati-hati atau jangan banyak politisnya juga? Ya, hati-hati Mbak, karena ini kan menyangkut perkara 30 tahun yang lalu ijazahnya gitu loh. Jadi saksi-saksi pun saksi-saksi ketika 30 tahun yang lalu. Baru memang sekarang ini untuk mengupdate sekarang itu dengan kajian-kajian forensik yang kemarin sudah dilakukan oleh Puslatfor, kemudian teman-temannya Mas Roy dan sebagainya. Cuman keabsahannya ini nanti ada wewenang negara. Negara itu yang mana yang dipakai kan itu loh. Itu yang sekarang dalam tingkat penyidikan. Nanti seandainya itu sampai pada tingkatan persidangan peradilan baru 2 kesaksian forensik sebagai pendukung keabsahan itu dihadirkan, baik dari teman-teman Mas Roy maupun lapor diajukan, karena itu sebagai bentuk eksaminasi dari bukti forensik yang diajukan. Bukti forensik itu bahwa forensik adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Nah, disitulah yang nanti kalau toh ini sampai masuk ada 2 pihak yang membuktikan.
Yang dipakai yang mana? Hakimlah yang akan menentukan. Kalau ijazah dari Pak Jokowinya sendiri harus ditunjukkan juga nggak sama Pak Jokowi? Pasti harus, karena itu sebagai objek suatu perkara. Ya nanti di peradilan kok nggak pernah Objek suatu perkara. Nanti akan dilihat. Nggak berani Jangan juga bahas narasi sesat dong. Oke, Bung Roy Suryo yakin akan ditunjukkan nanti di pengadilan? Ya pasti ditunjukkan itu, Mbak. Itu proses peradilan Jokowi itu namanya. bohong Pasti udah berkali-kali. Kalau Roy Pembohong Suryo besar nggak itu. penting untuk ditunjukkan. Udah ada pengadilan di Solo beberapa kali dia nggak berani ngajak dia. Pengadilan Jadi Jokowi ini pembohong, Mbak. Nggak akan ditunjukkan. Oke. Kalau gitu saya minta tanggapannya dari Bung Semar. Kalau dari Bung Semar gimana? Ya pasti itu akan ditunjukkan dalam proses peradilan. Itu yang tadi saya tegaskan juga, bahwa dalam proses hukumnya kan juga sudah ditunjukkan juga kepada pihak Polda Metro Jaya. Kalau kepada jangan juga akhirnya parah dong. Gitu loh, jangan juga akhirnya maksa-maksa minta ditunjukkan ke Roy Suryo, itu kan bukan juga pada kewenangannya. Roy Suryo minta ijazahnya Pak Jokowi kan gitu loh. Kalau dalam proses peradilan tentu itu akan dipenuhi oleh Pak Jokowi, dan saya meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan segera menjadi tersangka itu. Oke, nanti kita lihat aja di gelar perkara akan seperti apa tindakan polisi. Ya. Bung Semar, Bung Roy Suryo, Prof. Ibnu, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Jokowi tukang bohong atau tidak? Oke. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Kami masih akan kembali dengan informasi usai ditangkap karena terlibat narkoba. Keluarga dan kerabat musisi Onadio Leonardo datangi Mapolres Metro Jakarta Barat. Informasinya sesaat lagi. Saudara, usai ditangkap karena terlibat narkoba, keluarga dan kerabat dari musisi Onadio Leonardo atau Onat mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat. Ditemani seorang pendeta, Ibunda Onadio Leonardo langsung memasuki kantor Mapolres Metro Jakarta Barat, saudara. Saat ditanya awak media, pihak keluarga belum dapat memberikan keterangan. Hingga saat ini, Ibunda Onat masih berada di dalam kantor polisi. Sebelumnya, saudara, Polres Metro Jakarta Barat membenarkan penangkapan terhadap Onadio Leonardo atau Onat pada Kamis malam di kediamannya di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan karena penyalahgunaan narkoba. Saudara LA alias OL benar telah diamankan oleh rekan-rekan kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Bersangkutan ditangkap di Trivesta West Rempoa di Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dalam proses rangkaian penangkapan ini setidaknya diamankan total ada 3 orang. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya.